Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedes, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Mencelakakan Diri Sendiri", ditulis oleh Tom Felton. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 2021, seorang insinyur berambisi untuk menembakkan anak panah lebih jauh daripada rekor dalam sejarah, yang tercatat sejauh 618 meter. Sambil berbaring di atas dataran garam,
Ia menarik tali busur dari busur kaki yang dirancangnya secara khusus dan bersiap-siap meluncurkan proyektilnya, dengan harapan dapat mencetak rekor baru sejauh lebih dari 1.500 meter. Ia menghela napas dalam-dalam lalu menembakkan anak panah itu. Namun, bukannya melesat hingga ribuan meter, anak panah itu malah mendarat di kakinya dan melukainya cukup parah. Aduh! Ada kalanya kita bisa dibilang mencelakakan diri kita sendiri dengan ambisi yang salah arah. Yakobus dan Yohanes tahu apa artinya berambisi untuk mengejar sesuatu yang baik, tetapi dengan alasan yang keliru. Mereka meminta kepada Yesus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Markus 10 ayat 37. Memang, Yesus sudah pernah memberitahu para murid bahwa mereka akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Matius 19 ayat 28. Karena itu tidak heran mengapa Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaan mereka tadi. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya, mereka dengan egois hendak mencari posisi dan kuasa yang tinggi untuk diri mereka sendiri dalam kemuliaan Kristus. Yesus memberitahu mereka bahwa ambisi mereka salah tempat, Markus 10 ayat 38. Dan bahwa, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ketika kita ingin melakukan hal-hal yang baik dan besar bagi Kristus, kiranya kita mencari hikmat dan tuntunannya melayani sesama dengan rendah hati seperti yang sudah dilakukan Yesus dengan sangat baik. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, mengapa ambisi bisa menjadi sesuatu yang baik sekaligus buruk? Bagaimana kita dapat memiliki ambisi untuk melayani seperti Tuhan Yesus? Hal ini patut kamu ketahui, Yakobus dan Yohanes mungkin terlihat sangat lancang saat meminta posisi penting dalam kerajaan mesianik di masa mendatang yang telah dijanjikan Yesus. Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Namun, mungkin kita perlu lebih memahami maksud mereka. Yesus baru saja berkata kepada mereka, "Apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel." Matius 19 ayat 28. Permintaan mereka yang keliru itu diucapkan segera setelah pernyataan Yesus tersebut. Kristus mengoreksi mereka. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Markus 10 ayat 38. Kemudian Yesus menyebutkan tentang sebuah cawan dan baptisan, hal-hal yang tidak melambangkan prestise melainkan penderitaan. Yesus akan meminum cawan kemurkaan Allah dengan menanggung penderitaan di kayu salib. Murid-murid di kemudian hari juga akan menghadapi penganiayaan. Melayani bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45 berkata demikian. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk melayani bukan untuk dilayani. Pengajaran ini hendak menjadi gaya hidup kita sebagai hamba-Nya. Melayani dapat mencakup pelayanan di hadapan umum seperti berkhotbah dan mengajar, tetapi dapat juga mencakup pelayanan di belakang layar seperti misalnya menjemput mereka yang tidak memiliki kendaraan ke gereja, memimpin kelas balita,
mencuci piring-piring kotor selesai acara ramah tamah dan memarkir kendaraan di halaman gereja. Melayani dapat terlihat nyata di hadapan orang banyak seperti memimpin nyanyi, tetapi dapat pula tidak terlihat oleh orang banyak seperti mengatur kursi gereja. Tuhan menghendaki setiap orang percaya melayani. Ketika Tuhan memanggil orang-orang pilihannya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Layanilah seorang akan yang lain. Itu adalah amanat bagi setiap orang Kristen lahir baru. Tentu saja, adanya motif yang benar-benar sangatlah penting dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan kita di dunia semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayan bagi manusia. Pelayanan terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah mengorbankan nyawanya agar kita diselamatkan. Adapun bentuk pelayanan kita di dunia ini adalah melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita dan meneladani kehidupan Kristus selama hidupnya di dunia. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah melayani Tuhan merupakan pilihan atau tujuan hidup kita? Ada beberapa pelajaran yang kita dapat dari nas hari ini, yakni: pertama, kita diciptakan untuk melayani Allah. Alkitab berkata, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Hal-hal yang baik inilah pelayanan kita. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Allah. Kedua, kita diselamatkan untuk melayani Allah. Allah menebus kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudus-Nya. Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Dalam kerajaan Allah, kita memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk dilaksanakan. Ini memberi arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan kita. Yesus harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli keselamatan kita. Kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan atau bahkan kewajiban, tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Kita berhutang nyawa kepadanya. Melalui keselamatan, masa lalu kita telah diampuni, masa kini kita diberi makna, dan masa depan kita dijamin. Istilah lain dalam bahasa Inggris untuk melayani Allah yang salah dimengerti oleh banyak orang adalah ministry, atau pelayanan sebagai gembala atau pendeta. Ketika sebagian orang mendengar kata pelayanan, mereka berpikir tentang gembala, pendeta, dan rohaniwan profesional. Tetapi Allah berkata setiap anggota keluarganya merupakan seorang pelayan, atau minister. Di dalam Alkitab, kata hamba, servant, dan pelayanan adalah sinonim. Seperti halnya servis dan ministry, jika Anda seorang Kristen, Anda merupakan seorang pelayan dan Anda melayani, serving ataupun ministering. Ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah. Ketika bertumbuh, kita mungkin mengira bahwa dipanggil oleh Allah merupakan sesuatu yang hanya dialami oleh para misionaris, gembala, dan pekerja gereja purna waktu lainnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan Anda untuk melayani. Keduanya sama.
Tidak peduli apa pekerjaan atau karir kita dipanggil untuk pelayanan Kristiani purna waktu. Seorang Kristen yang tidak melayani merupakan sebuah pernyataan yang bertentangan. Setiap kali kita memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain, kita sedang memenuhi panggilan kita. Keempat, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Bagi orang-orang Kristen, pelayanan bukanlah pilihan, sesuatu untuk dimasukkan ke dalam jadwal kita jika kita bisa menyediakan waktu. Pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi. Dan kedua kata kerja tersebut seharusnya juga menjadi ciri kehidupan kita di dunia. Kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Apa yang kita lakukan dalam melayani Yesus sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaan-Nya kelak sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Pertama, memberi diri. Tentu tugas pertama kita dalam melayani adalah memberi diri. Tidak mungkin orang mau melayani, namun tidak mau memberi diri. Saya teringat dalam pelayanan gereja ada majelis yang melayani namun tidak memberi diri. Dia menganggap jabatan itu adalah kekuasaan. Demikian juga dalam organisasi, kepanitiaan, ada nama tapi tidak memberi diri. Yesus dalam pelayanan memberi diri dengan sungguh-sungguh. Kedua, melayani dengan hati. Ada sebuah lagu rohani, hati sebagai hamba, artinya dia memberi diri melayani dengan hati yang sungguh-sungguh bahkan melupakan jabatan yang diembannya, status sosialnya untuk melayani Tuhan. Yesus juga meninggalkan jabatan kealahannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, manusia, dalam melayani. Ketiga, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dalam melayani bukan kehendak diri kita yang dikedepankan, namun kehendak Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Karena itu, layanilah setiap orang sebagai bukti bahwa kita melayani Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang tidak mementingkan diri sendiri? Karakteristik tidak mementingkan diri sendiri adalah salah satu sifat terpenting yang dimiliki setiap orang Kristen. Hal ini sangat penting sehingga Yesus berkata bahwa perintah Allah yang terpenting kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus tidak menciptakan hukum baru di sini. Dia hanya menyetujui dan menguraikan hukum perjanjian lama. Yakobus menyebut hal ini sebagai hukum kerajaan untuk menekankan nilai tertingginya bagi Allah. Dia melampaui apa yang mungkin dianggap sebagian orang sebagai tidak mementingkan diri sendiri, membantu teman, melayani pasangan, merawat anak yang sakit, dan sebagainya. Yesus memperluas sikap tidak mementingkan diri sendiri jauh melampaui ekspektasi normal, bahkan kita harus mengasihi musuh kita, dan berdoa untuk kita, penganiaya. Yesus mengajarkan bahwa mengasihi teman atau pasangan itu mudah, bahkan orang yang tidak beriman pun melakukan hal itu. Di dalam kitab Matius 5 ayat 47, Yesus berbicara banyak tentang sikap tidak mementingkan diri sendiri selama pelayanannya di dunia. Dalam khotbah di bukit, orang Kristen diharapkan mengasihi yang tidak patut dicintai, karena dengan cara inilah kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan yang memberikan berkat kepada semua orang.
Memang sulit untuk mengesampingkan rasa sakit hati dan hati yang terluka, tapi itu adalah bagian dari sikap tidak mementingkan diri sendiri. Seperti dalam banyak bidang lainnya, Yesus adalah teladan utama dalam sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dengan datang ke dalam dunia ini, Ia menjadikan dirinya tiada, dan mengambil ke dalam dirinya kodrat seorang hamba. Sekarang, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki pola pikir yang sama. Yesus datang bukan demi kepentingannya sendiri, melainkan demi kepentingan kita. Dia datang untuk melayani kita dan mati untuk kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Secara manusiawi, Yesus menyerahkan kehendaknya demi kehendak Allah, dan ini adalah hal penting lainnya. Tidak mementingkan diri sendiri mencakup lebih dari sekadar mendahulukan orang lain. Itu adalah mengutamakan Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis berkata mengenai Yesus, "Ia harus menjadi lebih besar, aku harus menjadi lebih kecil." Lebih banyak tentang Tuhan, lebih sedikit dari kita. Sikap tidak mementingkan diri sendiri diilustrasikan dengan baik dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Ditemukan dalam Lukas 10 ayat 29-37. Berkisah tentang seorang pria asal Samaria yang bertemu dengan korban perampokan. Orang Samaria merasa kasihan terhadap orang ini, yang ditelanjangi, dipukuli, dan dibiarkan mati. Orang Samaria segera menunda rencananya dan merawat luka orang tersebut. Orang Samaria tidak hanya memberikan waktu dan simpatinya tanpa pamrih, namun ia juga memberikan harta miliknya tanpa pamrih. Orang Samaria menempatkan orang yang terluka itu di atas hewan peliharaannya, membawa orang tersebut ke penginapan, dan merawatnya di sana. Keesokan harinya, orang Samaria membayar pemilik penginapan sejumlah uang yang cukup untuk beberapa hari lagi di penginapan, dengan janji untuk kembali dan membayar sisa hutangnya. Kisah Yesus mengungkapkan orang Samaria yang tidak mementingkan diri sendiri dalam banyak hal. Tidak mementingkan diri sendiri bertentangan dengan sifat manusia. Itulah sebabnya menjadi tidak mementingkan diri sendiri jauh lebih sulit daripada menjadi egois. Adalah wajar untuk peduli pada diri sendiri, dan kita didorong untuk berpikir egois dari semua sisi. Namun, orang Kristen setiap hari harus mengindahkan kata-kata Rasul Paulus, "Aku telah disalibkan bersama Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Tidak ada orang percaya, tua atau muda, yang dapat menjalani kehidupan tanpa pamrih, tanpa terus-menerus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya melalui Dialah sikap kita dapat diubah dan dibentuk menuju perilaku yang tidak egois. Jika Kristus benar-benar tinggal di dalam batin kita dan kita tetap sejalan dengannya, kita akan mendapati diri kita mengidentifikasi diri kita dengan alih-alih mengagumi orang Samaria yang baik hati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, aku ingin melakukan hal-hal besar bagimu, tetapi demi alasan-alasan yang benar. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.